Maka sekali lagi terima kasih sebagai masyarakat Lampung mengerti angka kehidupan. Tapi dengan adanya pembangunan seperti itu, bukti ya beda proyek karena ini biro asal sok ngendi. Sampung ini, Gunung Gamping Sampung, kalau ditempuh dari Sarangan dengan jalan mobil sederhana saja, tidak bisa ngebut, itu hanya cukup makan waktu 25 menit. Ini pintu gerbang Ponorogo dari barat laut, perbatasan dengan Wonogiri, perbatasan dengan Magetan, Tawangmangu. Nah, saya memilih ini menjadi gerbang wisata yang hari ini sudah akan kami canangkan museum. Kami sudah memulainya dengan beberapa pekerjaan untuk membangun mulai dari Parang sampai menuju sini. Saya juga koordinasi juga dengan Bupati Wonogiri untuk menyelesaikannya sama. Arah menuju ke Monumen Raya Ponorogo ini akan bagus dan Lampung akan menjadi luar biasa. Lalu bagaimana dengan penambangnya? Nah, ini penambang ini kadang-kadang pertama makannya memang dari nenek moyang sudah dari situ, dari turun temurun. Nah ini kemudian ganti Bupati Wong Sampung, kok malah tambangnya dikon mandek, di stop, mau kemana arahnya? Apa mau dimatikan pangannya? Tidak. Saya pengen Kang Emblek nanti mukanya sedikit glowing buat liru ngeten. Oh besok tadi kayak misalkan Kang Emblek itu wajahnya tuh glowing tuh. Wah kaget harus anti sertifikat. Maka harus ada wisata dan gerakan. Ini tarafnya tidak taraf nasional. Wisata yang sudah berdiri luar biasa, jauh menjulang tinggi ke angkasa 126 meter. Ini akan jadi jujukan wisata bahkan internasional. Insya Allah. Waktu kita habis untuk berdebat sido betul sido oleh saat menikah hijrah bagaimana caranya. Waktu yang sempit ini kita pakai untuk bagaimana kita siap menjadi wisata yang jos. UMKM-nya dipun toko, siapa yang membuat kaos, di mana lapaknya nanti, kemudian siapa yang barulah lebih baik sibuk begitu daripada sibuk berpolitik. Daripada sibuk begitu, monggo di toko yang saya. Nanti lapaknya dari 100 berapa semuanya? 121 lapak itu ditaruh di mana? Kebagian apa rakyat? Lalu ganti untung atau nanti dibicarakannya begitu. Tapi prinsipnya saya nyuruh Pak Punten merubah tambang menjadi wisata tidak membunuh mata pencarian panjenengan, tapi menyelamatkan dari generasi kita. Setidaknya dari Sampung mampu menumbuhkan perekonomian untuk Ponorogo. Itu mimpi besar saya. Enten limbah-limbah Pak, limbah sing saged dibakar teng Ngobong Gamping ya. Niku mengke kajenge saged penjualannya saged resmi. Niku lek datang pembeli kan harus ada napa niku izin khusus sing izinnya niku resmi, mboten ilegal. Dan itu pripun kersane saged mboten itu. Dibikin asosiasi yang agak komplit, agak berbadan hukum misalnya, kemudian kita hibahkan, hasil dari hibah itu kemudian bisa diobong dan insya Allah penjualannya akan sah, tidak melanggar hukum karena sudah dengan pemerintah disaksikan semua pihak, ada jaksa, ada kepolisian, dan kemudian tidak akan terjadi diskriminasi atau kriminalisasi pasca tambang. Itu Pak Dul, mudah-mudahan bisa. Saya pikir hasilnya nanti lebih banyak sisa nambang daripada nambang piyambak. Apalagi nambang manual, taktik itu tangannya melentung sedina ora lesa atlet. Kalau dengan ini maka insya Allah akan lebih banyak. Ini untuk mengatasi jangka pendek ketika proses pembangunan sudah berjalan. Limbahnya bisa diobong bersama-sama, nanti dirumuskan sendiri, monggo nanti terpisah dengan tim teknis. Maka sekali lagi terima kasih sebagai masyarakat Lampung mengerti angka kehidupan. Tapi dengan adanya pembangunan seperti itu, bukti ya beda proyek karena ini biro
asal saka ngendi, terus tahapannya piye selama 3 tahun ganti pemimpin kok piye, konsekuensi sama masyarakat sambung piye. Jadi masih jauh sekali. Setelah sosialisasi ini masih jauh sekali. Masyarakat menghendaki yang intinya setuju sekali mendukung pembangunan monumen Riau, tapi harus diselesaikan dulu dengan masyarakat yang berdampak, diselesaikan dulu dengan masyarakat yang berdampak seperti penambang, pengombong, lingkungan, itu harus diselesaikan pihak-pihak penilai, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Timbangannya ramin buri, lebih becek orang pingat, dirembuk sih pengat. Monggo Kang Diri kita diskusikan bersama, sosialisasinya jangan dibatasi. Setelah clear semua clear, baru dimulai. Dan berdampak ini mengalami kegelisahan pada saat proses proyek, akan ada rumusan, nanti akan ada ganti apalah nanti namanya, apa ganti untung atau ganti rugi atau apa namanya, kita rumuskan bersama. Sambil kami menyiapkan skema ketika sudah wisata berjalan, kemudian teman-teman yang 121 ini mesti bukan 121, pasti jumlahnya totalnya 126, pasti ada 4 yang kesisa. Coba dicari lagi. Mimpi saya kenapa saya ada 126 tingginya, pasti limbahnya nanti 126. Ini ya baru ketemu 121. Pasti masih ada 4 lagi yang belum, masih ada 5 yang belum clear. Nanti dari 126 itu kemudian kita siapkan pembinaannya, bagaimana ini mengatur makan minumnya para penambang, para pekerja, kemudian bagaimana ketika selesai proyek wisata berjalan ada yang jualan lapak untuk kerajinan, untuk oleh-oleh, untuk kaos, untuk toilet. Nanti kita pikir bersama-sama. Pokoknya prinsipnya yang perekonomian harus dijalankan oleh orang lokal yang hari ini berdampak. Okay? Pemerintah ya cawe-cawe, pemerintah cawe-cawe harus mengatur semuanya. Tapi yang paling berdampak, yang paling mendapatkan hak duluan, biar tidak terjadi gelisah. Itu Bapak Ibu ya. Apakah kemudian setelah saya pensiun dari bupati proyek ini tidak dijalankan? Saya pikir siapapun bupatinya yang masih mempunyai akal sehat, yang mempunyai jiwa membangun dan pengen Ponorogo maju, dengan canangan ini dia sudah tidak berkorban berpikir inovasi, tidak berkorban berpikir mencari duit, hanya tinggal melanjutkan saja. Saya pikir mereka melanjutkan. Rakyat lagi akan saya mintain tolong untuk bersama-sama mengawal bersama-sama. Tapi saya yakin siapapun pemimpinnya, jika dia punya jiwa negarawan, tentu akan melanjutkan proyek yang mercusuar ini. Insya Allah para pemimpin kita mudah-mudahan akan ada kesadaran. Saya akan siapkan secara matang agar kemudian ini bisa dijalankan oleh siapapun yang melanjutkan pemerintah. Pulau sangat bermojo, bangga dan nyinggung sangat. Pokoknya ini luar biasa. Sambung ini akan berubah segala yang jelas, termasuk desa kami yang ada di pinggiran. Nanging dan Pak Bupati, katai dan dengan 24 jam dengan muatan tonase yang begitu berat, itu tiada hentinya. Kalau kita terus semakin merasa berbangun angus, kok menawa kira-kira dalane yo ora apa-apa lan ora rusak, iku nek nututi jos saestu kados turun dan sebagainya. Namun satu hal Pak Bupati, dengan arah-arahan iring-iringan kedam ini nanti dengan calon penikmat wisata atau ingin kepingin badai kersani saking Jawa Tengah, saking dan yang lain-lain, mereka kados budi caranipun ngawekani, kados budi caranipun supados kedam boten berarah-arahan. Karena sering saya lihat sendiri setiap pagi itu berarah-arahan itu 5-7 dan itu sedikit mengganggu pejalan atau pengguna jalan yang ada di belakang. Tambang ini memang tempatnya tidak di kita, pajaknya tidak masuk kita. Ini tempat tambangnya ada di daerah lain, pajaknya masuk ke daerah lain.
Tapi kemudian dampak ekonominya, dampak sampah dan limbahnya selalu mengenai kami. Nah, saya pengen kemudian teman-teman yang ada yang hari ini kita berunding, ada Pak Polisi, ada Pak Kompleks, bagaimana solusinya? Apakah kemudian tidak diperbolehkan ini jalur tambang harus lewat sana? Monggo nanti kita pikirkan. Tapi prinsipnya jangan sampai dampak 10 truk barang walaupun volumenya tidak melebihi kapasitas sekalipun, kalau kemudian berjalan seiring 10 ini lambung kuatnya kalau itu mesti rontok, bos. Apapun bahan bakunya bangunan, kalau dipukul dengan cara senada begitu pasti akan meledak. Maka nanti akan ada rumusan apakah dikurangi volumenya, apakah seperti apa, nanti kita pikir bersama. Prinsipnya limbahnya kita pikir bersama-sama. Maka rapat pada pagi hari ini kita rumuskan dalam rangka untuk merumuskan apa yang akan terjadi nanti, kemudian bagaimana solusinya. Kita butuh musyawarah untuk menemukan suatu mufakat dan kita sudah sepakati bersama-sama. Yang intinya ini perwakilan dari Pengopo. Nah, ini nanti kan ada pembangunan ini yang sangat besar. Nah, Pengopo ini kan nggak mungkin mau membakar batu di sekitaran proyek, gitu. Nah, untuk ini mereka minta direlokasi atau bagaimana nanti dari tim untuk menjelaskan proyek. Tapi intinya mereka ingin direlokasi atau mungkin dibuatkan izin tanam barang berapa sedikit untuk menghidupi mereka. Itu pesan dari mereka yang masih pengen membakar batu. Terus untuk meneruskan Pak Sibel, ini kan ada lembah nantinya di proyek Mega ini. Nah, ini nanti kalau misalnya dikelola masyarakat terus kemudian dibakar, nah ini penjualannya kan tidak resmi karena izin tambangnya tidak ada. Nih, misalnya mau dijual ke Solo atau ke Boyolali, ini kan harus ada izin tambang. Kalau sementara kalau dijual lokal, yang jelas dumping sudah sangat tidak ada. Misalnya dijual di luar kota. Ada. Apakah ada relokasi tambang? Sementara selama 3 tahun penjaringan pengobong dan penambang tidak perlu gelisah karena masih bisa melakukan pekerjaan. Oke, dari sisa itu masih bisa. Apakah tahun keempat kemudian diganti izin? Kita kaji bersama-sama. Tapi kalau kemudian dari wisata sudah bisa mewakili perekonomian, ada baiknya niat itu diurungkan, ada baiknya. Tapi kalau ternyata ada kans, ada kesempatan untuk kita relokasi, kita pikirkan kelak. Tapi prinsipnya hari ini 3 tahun masih bisa menyambung dapur lah, masih bisa dapur ngebul. Oke, saya pikir itu nanti tahun kedua ketiga kita berembuk lagi. Saya juga tidak kemana-mana. Artinya apapun bisa terjadi dengan perundingan, apapun bisa terjadi dengan koordinasi yang baik.